زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang ibu panggil silakan mengangkat tangan. Citra hadir. Dania hadir. Fatimah hadir. Valen hadir. Marcel hadir. Masuk semua ya. Ya. Hari ini mata pelajaran terakhir ya anak-anak. Ya. Ibu punya tepuk semangat buat kalian supaya nggak ngantuk. Nanti kalian ikut ibu ya. Ya, Bu. Balik nih. Semangat 1, semangat 2, gitu ya. Semangat 3, jadi yang kedua itu bu, yang ketiga gitu ya. Coba sekarang kita coba. Semangat 1, semangat 2, lagi semangat 2, semangat 3, semangat 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut pada materi hari ini ya. Hari ini tuh materinya ragam hias Nusantara. Ada yang tahu apa itu ragam hias? Belum tahu. Jadi ragam itu artinya macam-macam. Kalau hias itu artinya cantik atau memperindah suatu benda. Kalau Nusantara wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi ragam hias itu adalah seni seni atau keindahan pada benda dengan tambahan pola-pola atau gambar-gambar yang dapat mempercantik benda tersebut. Nah ini ragam hias itu merupakan salah satu bentuk seni rupa yang melekat dengan identitas bangsa Indonesia. Motif ragam hias biasanya berisi nilai, tradisi, dan karakter dari tiap-tiap daerah. Nanti kita bahas ya. Nah, ada jenis-jenis ragam hias. Ada berapa anak? Ada apa saja? Kita bahas satu persatu. Ragam hias fauna. Ragam hias fauna itu adalah motif hias yang terinspirasi dari binatang. Motif ini sering ditemukan pada batik, ukiran, sulam, anyaman, tenun, dan bordir. Seperti ini. Jadi kalau ada gambar-gambar itu bentuknya hewan, berarti disebut ragam hias fauna. Gitu ya. Yang selanjutnya ada ragam hias flora atau tumbuhan. Motifnya itu terinspirasi dari tumbuhan seperti bunga, sulur, dan daun. Sulur itu seperti bunga yang ini loh, melengkung-melengkung ini, tahu ya? Contohnya itu jadi gini, setiap motif itu nantinya akan punya lambang atau ada maknanya gitu. Contohnya bunga tanjung itu melambangkan keramah-tamahan, terus melati melambangkan kesucian, dan pucuk rebung itu melambangkan hadapan baik. Ya selanjutnya ada ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris seperti garis, sudut, dan bidang. Nah seperti ini motifnya, ini kan ada lengkung-lengkung kan. Yang selanjutnya ada ragam hias figuratif. Ragam hias figuratif menggunakan manusia sebagai objek gambar, mulai dari bentuk. Nah figur manusia itu secara keseluruhan atau sebagian. Seperti ini ya anak-anak contohnya. Lanjut ada pola ragam hias. Pola ragam hias itu ada menurut susunannya dan juga menurut penempatannya. Yang pertama itu ada pola simetris. Pola simetris itu merupakan bentuk susunan dari dasar ragam hias yang seimbang antara kiri kanan maupun atas dan bawah. Bentuknya itu sama. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat? Jadi itu kayak seimbang gitu, kanan kiri atas bawah. Bisa dilihat kelihatan ya? Yang selanjutnya ada pola asimetris, merupakan susunan dari bentuk-bentuk dasar ragam yang tidak berimbang namun memiliki proporsi atau komposisi dan
Provinsi Maluku. Nah, ini fungsi rasian bias Nusantara. Baca bareng-bareng